Commence primary ignition. Pada suatu siang di sebuah penjara yang memiliki keamanan ketat, terdapat sosok anti-hero berambut panjang, pirang bernama Savant, yang sedang bermain bola bekel sambil terdiam menghadap tembok penjara isolasi. Saat mulai merasa bosan, ia seketika melihat target yang sedang memasuki daerahnya, yaitu burung gereja kuning. Tiba-tiba dengan cepat dia pantulkan bola bekel tersebut ke arah target tanpa melihat dan secara langsung membunuh burung gereja kuning tersebut. Di waktu yang sama, Amanda Waller mendatangi Durlin untuk merekrutnya ke dalam tim bunuh diri Suicide Squad atau disebut Task Force X. Sebelum bergabung dalam tim Suicide Squad ini, semua anggota harus menerima suntikan berupa pelacak yang dapat meledak di kepalanya agar mengantisipasi jika mereka membelot keluar dari misi. Dan karena itu Amanda Waller bisa segera meledakkan kepala mereka dengan cepat. Sehingga hal tersebut sebagai jaminan atas keberhasilan dari misi yang diperintahkan oleh Amanda Waller. Well, welcome to anything. Akhirnya semua anggota dalam gabungan tim bunuh diri gelombang pertama ini telah terkumpul, dipimpin oleh Rick Flag yang beranggotakan Savant, Captain Boomerang, Javelin, Blackguard, Monggal, TDK, Weasel, dan terakhir Harley Quinn. Good to know. Penerbangan menuju daerah misi pun dimulai. Di saat harus mendarat, mereka diwajibkan melompat terjun dari pesawat menuju lautan agar tidak terdeteksi oleh siapapun, termasuk pasukan dan bala tentara musuh. Dan saat semua anggota telah terjun ke perairan, ternyata Weasel tidak bisa berenang, sehingga dia tenggelam dan meninggal. Walaupun sempat Durlin atau Savant telah menolongnya dan membawanya ke daratan. Saat semua anggota tim bersiap untuk memasuki area musuh sesuai misinya, ternyata Blackguard telah mengkhianati mereka dengan cara menghubungi pasukan dan tentara di Corto Maltese sebelumnya untuk memperingatkan mereka agar bersiap menghadapi Suicide Squad yang akan datang. Akhirnya, dengan rasa percaya dirinya, Blackguard langsung menghampiri para tentara musuh, dan sayangnya dia tertembak terlebih dahulu oleh mereka, berimbas dengan penyerangan baku tembak antar kedua belah pihak. Secara tidak profesional, Suicide Squad mengalami kekalahan yang telak karena hampir semua gugur dalam aksi kebodohan mereka. Ketika Savant menyaksikan semua anggotanya berguguran, hal tersebut membuat dia ketakutan dan melarikan diri dari area perang tersebut. Amanda Waller yang menyaksikan memperingatkan Savant agar tidak melarikan diri atau terpaksa dia menekan tombol peledaknya. Dan tetap saja Savant tidak menghiraukan, tidak peduli, dan seketika Amanda Waller meledakkan Savant. Sehingga tersisa dua anggota dari gelombang pertama Suicide Squad yang masih hidup, yaitu Harley Quinn dan Rick Flag. Walaupun tim Suicide Squad yang dipimpin Rick Flag banyak yang gugur, ternyata Amanda Waller sendiri telah menyiapkan rencana cadangan. Hal tersebut adalah dengan membentuk tim gabungan Suicide Squad yang kedua dalam misi yang sama, yang beranggotakan Bloodsport atau Dubois, Peacemaker, King Shark atau Nanaue, Ratcatcher 2 atau Cleo Kazo, dan Polka Dot Man atau Abner Krill. Tim Suicide Squad kedua ini dipimpin oleh Bloodsport. Jadi misi mereka juga sama, menyusup ke Jotunheim, menghentikan Project Starfish, serta melaporkan keberhasilan mereka setelahnya. Tapi sebelum itu, mereka diharuskan melewati hutan di Kepulauan Corto Maltese. Ketika scene berfokus pada ledakan dari area tim Suicide Squad gelombang pertama yang menggambarkan bahwa terjadi combat dan menjadi pengalih perhatian untuk tim Suicide Squad gelombang kedua. Setelah Harley Quinn ditangkap oleh pasukan Corto Maltese dan Rick Flag ditangkap pasukan gerilya lain di hutan tersebut,
Kondisi pertarungan berlanjut kepada perjalanan tim Suicide Squad gelombang kedua ini hingga mereka beristirahat di tengah hutan. Alright, we'll camp here. Saat Du Bois atau Bloodsport tetap terjaga dalam istirahatnya dan memperhatikan para anggotanya, tiba-tiba saja King Shark mengangkat Ratcatcher dan hendak memakan Ratcatcher. Dengan sigap, Bloodsport menyerang King Shark dan menghentikannya dalam upaya memakan Ratcatcher. Setelah mereka berbincang dan berdebat, ternyata Bloodsport sendiri memiliki fobia terhadap tikus. Calm down with the rats. What? I have a thing with rats. Dan dari berbagai debat antara mereka, akhirnya mereka mencoba kembali beristirahat dan menjadi tim yang solid tanpa saling membunuh satu sama lain. Di kantor, Amanda Waller seketika menemukan radar yang mengindikasikan keberadaan Rick Flag secara real time. Lalu saat Rick Flag ditemukan keberadaannya dari pelacak yang menyala, misi pun berubah menjadi penyelamatan Rick Flag. Dan akhirnya Amanda Waller memerintahkan tim Suicide Squad yang tersisa ini untuk bersiap dan menyelamatkan Rick Flag dengan catatan misi penyelamatan Rick Flag. Satu persatu mereka dapat melumpuhkan semua pasukan gerilya. Dan seketika mereka menemukan Rick Flag sedang bercengkerama santai dengan pimpinan pasukan gerilya tersebut. Ternyata pasukan gerilya yang mereka serang telah menyelamatkan dan menolong Rick Flag, bukan malah menahannya. Seketika semua anggota terdiam dan tidak sadar telah membunuh beberapa anggota dari tim Solsoria, kapten dari pasukan gerilya tersebut yang sebenarnya bukan musuh. Walaupun Solsoria marah dengan tim Suicide Squad, namun dikarenakan tujuan mereka yang bisa dikatakan sama, maka akhirnya Solsoria bersedia mengantar dan menuntun mereka ke Jotunheim untuk menghancurkan Project Starfish. Lalu kita dihadapkan dengan scene berikutnya, melompat ke scene Harley Quinn yang ditangkap, ditahan di galian tanah dan juga terikat tidak bebas. Walaupun dianggap tahanan, ternyata presiden baru dari Corto Maltese ini yang bernama Luna, dia sangat mengagumi Harley Quinn karena dianggap sebagai sosok yang memiliki jiwa pemberontakan Amerika yang sebenarnya dan dianggap menginspirasi dirinya dan rakyat Corto Maltese untuk melawan penindasan Amerika. Segera saja Harley Quinn diperlakukan layaknya putri kerajaan yang didambakan selama ini pada rakyat Corto Maltese. Singkat cerita, mereka menikmati kebersamaan mereka berdua, dan setelah ajakan Presiden Luna terhadap Harley Quinn untuk menjadi istri dan ibu negara dari Corto Maltese, ternyata Harley Quinn malah membunuh Luna. Dan karena perlakuan Harley tersebut, maka dia ditangkap dan ditahan kembali. Juga sekarang kepresidenan jatuh pada tangan kanan Luna sekaligus jenderal yang bernama Mayor Jenderal Mateo Suarez. Lalu kita kembali pada scene Suicide Squad yang sedang melakukan perjalanan ke Jotunheim. Saat tim Suicide Squad yang sedang mengarungi perjalanan di hutan menuju Jotunheim ini dengan arahan dari Solsoria, dalam perjalanan ternyata mereka mengetahui tentang sesuatu, tentang kekuatan dan background dari Polka Dot Man, bahwa dia mengidap virus yang mengharuskan dia mengeluarkan polka dot 2 kali sehari. Ini karena ulah ibunya yang menginfeksikan virus ke dalam dirinya. Jadi dia sangat benci dengan ibunya karena hal tersebut dapat memotivasi dirinya menyerang target asalkan dia membayangkan target tersebut adalah ibunya. Oke, next. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju rekan Solsoria yang bernama Milton. Dia sang driver bertugas mengantarkan tim Suicide Squad ini menuju Jotunheim atas perintah Solsoria. Lalu tim berkemas dan bersiap-siap sekali lagi dengan bantuan Solsoria dan Milton. Di saat tengah perjalanan, Ratcatcher penasaran dengan Bloodsport yang memiliki fobia dengan tikus. Padahal dia pembunuh yang sangat handal. Dan alih-alih Ratcatcher menceritakan bahwa dia dapat mengendalikan tikus karena ayahnya dahulu yang mengajarkannya dengan membuat alat yang dapat mengendalikan dan memanggil tikus. Serta mengingat dahulu dia dan ayahnya menggunakan alat tersebut untuk menghangatkan diri mereka ketika kedinginan saat tinggal di jalanan.
Dan berbeda di lain sisi dari Du Bois atau Bloodsport, dia memiliki pengalaman yang buruk dengan tikus. Dia memiliki fobia karena dahulu ayahnya menghukum dia dengan menguncinya di peti dengan tikus-tikus yang kelaparan jika dia gagal dalam menyelesaikan target. Suasana pun hening, haru, dan diam. Setibanya di tempat yang dinamakan Gentleman's Club, mereka bersiap dan menunggu target untuk ditangkap. Target yang tidak lain adalah bernama Greaves, atau nama lainnya The Tinker, sang sosok ilmuwan yang memahami dan mengendalikan Project Starfish. Semua anggota Suicide Squad menunggu di bar sambil bersenang-senang, tapi King Shark menunggu dalam minibus karena dikhawatirkan terlalu mencolok. Saat The Tinker tiba di tempat, semua anggota Suicide Squad telah bersiap untuk membawa dan menangkap The Tinker untuk diinterogasi. Namun saat yang bersamaan, para tentara di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mateo Suarez menyergap tempat tersebut untuk menangkap anggota lain dari Suicide Squad setelah Harley Quinn. Akhirnya tim dari Suicide Squad membagi tugas untuk berpisah menjadi dua tim. Yang pertama, Polka Dot Man Ratcatcher membawa Tinker, dan tim yang kedua, Rick Flag Bloodsport Peacemaker, menjadi umpan. Bukan Suicide Squad jika tidak ada perlawanan dan upaya melarikan diri. Maka tim yang berpisah dari Suicide Squad yang menjadi umpan akhirnya menyerang balik saat ditangkap dan dibawa oleh kendaraan perang pasukan dari Mateo Suarez. Dan pastinya berhasil dengan epic. Saat Rick Flag sebelumnya diberitahukan bahwa kabar dari Harley Quinn yang ternyata masih hidup, akhirnya memutuskan misi berikutnya adalah penyelamatan Harley Quinn. Harley Quinn yang disekap dan digantung dalam pengawasan langsung oleh Mateo Suarez tidak membocorkan informasi apa-apa terkait pertanyaan Mateo Suarez tentang siapa saja dan di mana anggota dari Suicide Squad berada. Maka Harley Quinn terus-menerus disiksa. Dan di lain sisi, tim Suicide Squad yang telah berkumpul kembali bersiap menyelamatkan Harley Quinn. Dengan perlengkapan yang memadai dan strategi dari Rick Flag yang sangat matang, akhirnya mereka segera bersiap di pos masing-masing termasuk King Shark. Lalu saat semua telah bersiap untuk menyerang pertahanan dari Mateo Suarez dan hendak menyelamatkan Harley Quinn, tiba-tiba Harley Quinn di belakang mereka, di belakang Rick Flag, menanyakan apa yang semua anggota Suicide Squad lakukan. What are you guys doing? We're here to save you. Dan ternyata Harley Quinn telah menyelamatkan dirinya sendiri saat tentara dan pasukan Mateo Suarez lengah. Memukul, melompat, bunga berterbangan, dan keluar mencari taksi. Seketika itu bersamaan melihat timnya Suicide Squad bersiap dengan sesuatu. Lalu Sin kembali ke Harley memeluk Rick Flag karena terharu bahwa mereka ternyata akan menyelamatkan Harley Quinn. Tapi tentu saja sudah terlambat dan Harley Quinn bisa mengatasinya dengan dirinya sendiri. Oke, episode pertama dari The Suicide Squad ini kita akhiri di sini, dan untuk part 2 akan dilanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih, stay tune, keep watching, it's Film Wrap. Come in. Primary